Cara mudah menggambar perspektif satu titik lenyap. Sebelum kita praktek menggambar perspektif, kita harus terlebih dahulu mengetahui 3 unsur yang biasanya digunakan dalam menggambar perspektif satu titik lenyap. Adapun unsur-unsur tersebut diantaranya adalah garis horizontal, garis vertikal, dan titik lenyap. Untuk garis horizontal atau biasa disebut dengan garis cakrawala, yaitu garis horizon dalam gambar perspektif adalah garis khayalan yang kedudukannya selalu setinggi mata pengamat dan sejajar dengan bidang dasar, berupa garis mendatar dengan ketinggian mata pengamat dan memisahkan gambar yang di atas dan di bawah mata. Tinggi cakrawala bervariasi menurut tinggi mata si pengamat. Sikap pengamat duduk atau berdiri menentukan tinggi cakrawala. Ini terkait dengan garis horizontal. Selanjutnya garis vertikal, yaitu penghabisan pandangan dari semua bidang horizontal. Ketika kita memandang suatu objek terdapat batas pandangan, maka dari itu terjadi garis batas suatu benda. Kemudian unsur yang ketiga adalah titik lenyap atau titik hilang. Ini adalah titik dalam gambaran perspektif di mana garis-garis yang sesungguhnya dalam keadaan sejajar akan menghilang menuju titik ini. Objek-objek yang pada kenyataannya sama besar, bila posisinya menjauhi pengamat akan tergambarkan lebih kecil daripada objek yang lebih dekat dengan pengamat. Letak titik hilang segaris lurus dengan garis cakrawala untuk perspektif satu titik hilang dan 2 titik hilang atau titik lenyap. Ini terkait dengan 3 unsur perspektif. Selanjutnya kita kenal terlebih dahulu apa ciri-ciri dari garis horizontal, yaitu yang pertama sebagai garis batas antara atas dan bawah. Seperti ini misalnya. Jadi ini sebagai garis batas. Ini adalah garis horizontal yang membatasi antara atas dan bawah. Ini ibaratnya langit dan di bawah ini adalah lautan. Batas antara langit dan lautan inilah yang dikatakan sebagai garis horizontal atau cakrawala. Selanjutnya, yang kedua adalah tinggi rendahnya selalu mengikuti sudut pandang subjek atau orang yang melihat objek. Jadi, garis horizontal itu selalu mengikuti tinggi rendahnya pengamat. Atau garis horizontal tingginya selalu mengikuti sudut pandang mata saat melihat objek di depan kita. Saat kita naik tangga, maka garis horizontal akan mengikuti atau ikut naik juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah garis semu mendatar. Garis horizontal adalah garis semu yang mendatar. Ini jelas sekali. Jadi, garis merah dalam gambar ini adalah garis horizontal. Dalam perspektif satu titik lenyap, objek yang sisinya berhadapan dengan kita, ini adalah objek yang sisinya berhadapan dengan kita, maka garis-garis yang mendatar atau bidang tersebut sejajar dengan garis horizontal, maka garis-garis yang mendatar seperti ini akan selalu sejajar dengan garis horizontal. Nah, seperti itu. Ini adalah garis horizontal. Ini saat benda ke atas dan benda ke bawah. Ini penampakan yang kita lihat saat benda tersebut naik ke atas dan ke bawah secara 3 dimensi.
Saat ke atas akan terlihat sisi bawahnya, saat ke bawah akan terlihat sisi atasnya. Itu terkait dengan garis horizontal. Selanjutnya adalah garis vertikal. Adapun ciri-ciri garis vertikal adalah yang pertama sebagai garis batas antara kanan dan kiri. Jadi ini garis vertikal ini membatasi antara kanan dan kiri. Ya. Sudah jelas. Selanjutnya ciri-ciri yang kedua, posisi garis vertikal selalu mengikuti subjek dalam melihat suatu objek ke kiri atau ke kanan. Ini contohnya. Saat kita ke kanan atau kita ke kiri, garis vertikal akan selalu mengikuti pandangan kita untuk perspektif ini. Jadi dia tepat di tengah pandangan kita, dia akan mengikuti. Nah. Yang ketiga, garis semu tegak lurus. Garis yang tegak lurus atau berdiri pada benda atau kubus akan sejajar dengan garis vertikal. Seperti yang garis kuning ini adalah garis-garis yang berdiri pada kubus. Dan ini akan selalu sejajar dengan yang namanya garis vertikal. Kita lihat. Ini adalah posisi garis vertikal saat kita melihat benda kubus. Ini apabila bendanya ke kiri dan ke kanan. Kemudian ini adalah saat kita sebagai pengamat melihat kubus dalam posisi ke kiri dan ke kanan di depan kita. Saat dia ke kanan, maka akan terlihat sisi kirinya. Saat dia ke kiri akan terlihat sisi kanannya. Baik, selanjutnya adalah titik lenyap. Ciri-ciri titik lenyap atau titik hilang dalam perspektif. Satu titik lenyap adalah satu buah titik lenyap terbentuk dari pertemuan antara garis horizontal dan vertikal. Nah, dari pertemuan antara garis horizontal yang putih dan garis vertikal yang warna kuning, maka disitulah terbentuknya titik lenyap atau posisi titik lenyap berada. Pada warna merah ini adalah titik lenyap. Yang kedua, objek yang mendekati titik lenyap akan mengecil dan menghilang dari pandangan. Jadi seperti ini. Misalnya kubus saat dia menjauh dari kita atau menjauh dari pengamat, maka objek tersebut akan tampak semakin kecil ukurannya karena dia menjauh atau mendekati titik lenyap. Jadi menjauh dari pengamat tapi dia mendekati titik lenyap. Ini terkait dengan titik lenyap. Baik, kita lanjutkan. Dalam menggambar perspektif, kita bagi menjadi dua. Perspektif satu titik lenyap yaitu interior dan eksterior. Ini ada beberapa contoh gambar yang nanti akan jelaskan gambaran terkait perspektif interior dan eksterior. Kita lihat terlebih dahulu interior. Perspektif satu titik lenyap interior. Jadi ini sketsanya. Oke, kita lihat. Dalam menggambar perspektif satu titik lenyap interior ruangan, langkah yang pertama kita buat garis horizontal terlebih dahulu. Setelah garis horizontal kita buat, kemudian kita perlu juga membuat garis vertikal yang tegak lurus atau yang berdiri.
Setelah garis vertikal dan garis horizontal kita buat, langkah selanjutnya kita menentukan titik lenyap. Ingat, dalam perspektif satu titik lenyap, pertemuan antara garis horizontal yang mendatar dan garis vertikal yang tegak lurus itu yang disebut dengan titik lenyap. Oke, jadi pertemuannya akan otomatis membentuk yang namanya titik lenyap. Setelah titik lenyap sudah kita tentukan, kemudian kita buat terlebih dahulu sisi tembok yang berhadapan dengan kita, yaitu dengan membuat persegi 4 terlebih dahulu. Setelah segi 4 sudah kita buat, kemudian kita harus menentukan tembok kanan, tembok kiri, atap, dan lantai. Jadi untuk menentukan tembok kanan, patokannya ada titik lenyap dan sudut. Titik lenyap dan sudut. Nah, oke. Kemudian kita tarik dari titik lenyap ke sudut. Dilanjutkan seterusnya pakai penggaris tentunya. Kemudian pada bagian bawah kita tarik dari titik lenyap ke sudut, kemudian lanjut dengan penggaris lurus. Nah, kemudian inilah yang terbentuk ke tembok bagian kanan. Oke, tembok kanan sudah terbentuk. Kemudian selanjutnya kita menggambar bagian tembok kiri. Seperti halnya tembok kanan, kita ambil dari titik lenyap ke sudut, kemudian tarik garis lurus. Nah, ini sudah terbentuk gambar tembok kiri. Oke. Otomatis setelah kita membuat tembok kanan dan tembok kiri, untuk atap dan lantai sudah jadi atau sudah terbentuk tersendirinya. Itu adalah atap, kemudian ini adalah lantai. Oke, saya kira sudah paham terkait dengan langkah awal dalam membuat perspektif satu titik lenyap interior ruangan. Nah, perlu diketahui pada tiap-tiap objeknya garis dari bidang atau objek yang ada pada perspektif ini juga akan menuju ke titik lenyap semua kalau kita tarik garis. Nah, kalian bisa perhatikan semua garis akan menuju ke titik lenyap, terutama pada sisi samping kanan, kiri, atap, dan lantai. Oke. Perlu diingat pada tembok yang berhadapan dengan kita itu tidak ada yang menuju ke titik lenyap. Selanjutnya kita buat garis vertikal. Nah, perlu diingat garis-garis yang berdiri tegak lurus pada tiap-tiap objek dari perspektif satu titik lenyap akan sejajar dengan garis vertikal. Jadi semua objek yang garisnya tegak lurus akan sejajar dengan garis vertikal. Dan ini berlaku untuk semua yang ada dalam objek, terutama objek-objek yang sifatnya persegi. Beda kalau bulat ya. Kalau bulat tidak harus sesuai dengan garis vertikal. Baik, demikian penjelasan terkait dengan perspektif satu titik lenyap desain interior. Terima kasih. Itu tadi terkait dengan perspektif satu titik lenyap interior. Selanjutnya adalah menggambar perspektif
satu titik lenyap eksterior. Kita lihat prosesnya. Perspektif satu titik lenyap, desain eksterior. Rumus dalam menggambar perspektif ini yaitu kita buat titik lenyap terlebih dahulu yang harus kita tentukan. Dan yang perlu diingat, untuk membuat titik lenyap kita harus membuat garis horizontal dan garis vertikal yang tegak lurus. Oke. Nah, inilah letak di mana titik lenyap berada, yaitu pertemuan antara garis horizontal dan garis vertikal. Nah, setelah kita mengetahui titik lenyapnya, langkah pertama bagaimana sampai terbentuk desain eksterior seperti ini, yaitu kita membuat bentuk kubus terlebih dahulu. Kita buat segi empatnya. Oke, setelah jadi persegi empatnya, dari sudut-sudut segi empat atau bidang segi empat ini kita tarik ke titik lenyap. Begitu juga sudut yang bagian bawah, kita juga tarik ke titik lenyap. Seperti ini. Selanjutnya, sisi yang saya coret ini adalah sisi yang menghadap pada kita atau berhadapan dengan kita sebagai pengamat. Jadi pada sisi ini, garis yang mendatar itu tidak menuju pada titik lenyap. Ingat, jadi garis yang mendatar tidak menuju pada titik lenyap pada bidang yang berhadapan kita, tapi akan sejajar dengan garis horizontal. Jadi garis yang mendatar akan sejajar dengan garis horizontal. Ini adalah garis horizontal yang saya tandai. Dan yang berdiri tegak lurus ini adalah garis vertikal. Ini adalah titik lenyapnya atau titik hilang. Jadi untuk sisi yang berhadapan dengan kita, maka garis-garis yang mendatar akan sejajar dengan garis horizontal. Jadi akan sejajar dan tidak menuju pada titik lenyap. Begitu juga ini juga akan sejajar pada garis horizontal. Nah, oke. Sedangkan untuk sisi samping atau bidang samping yang tidak berhadapan dengan pengamat atau kita, nah ini untuk garis yang mendatar akan menuju pada titik lenyap. Ini contohnya. Jadi garis ini akan menuju pada titik lenyap. Jadi pada sisi samping yang tidak berhadapan dengan pengamat atau kita, maka garis yang mendatar akan menuju ke titik lenyap. Sebaliknya, pada bidang yang berhadapan pada kita, maka garis yang mendatar akan sejajar dengan garis horizontal dan tidak menuju ke titik lenyap. Baik. Selanjutnya, terkait dengan garis yang tegak lurus atau yang berdiri, untuk garis yang tegak lurus atau berdiri ini akan sejajar dengan yang namanya garis vertikal.
Jadi akan sejajar dengan garis vertikal. Saya tulis terlebih dahulu. Oke. Jadi seperti halnya garis ini, baik yang sisi samping atau sisi yang berhadapan dengan pengamat atau pojok, jadi garis yang tegak lurus atau yang berdiri akan selalu sejajar dengan garis vertikal. Jadi perlu diingat, jadi garis yang berdiri akan sejajar semua. Berbeda halnya saat kita menggambar bagian atapnya atau atap rumah. Atap rumah ini untuk kemiringannya tidak berpatokan pada titik lenyap. Jadi ini memperkirakan, jadi kita harus memperkirakan. Karena posisi sebenarnya atap itu sudah miring, jadi tidak berpatokan pada titik lenyap. Jadi khusus untuk atap, tidak sejajar dengan garis vertikal dan tidak menuju pada titik lenyap. Setelah kalian sudah tahu dasar-dasarnya dalam membuat perspektif, nanti bagaimana kalian membuat karya ini menjadi indah dengan menambahkan hiasan-hiasan tanaman seperti ini. Jadi kalau tanaman ini hanya memperkirakan atau tidak berpatokan, intinya semakin jauh maka objek akan semakin mengecil. Baik, itu tadi penjelasan terkait bagaimana proses hasil dari penggambaran perspektif satu titik lenyap eksterior. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.